Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggriani Hipi dari kelas A Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tsunami. Terbagi atas 5 poin. Yang pertama definisi, kedua penyebab, ketiga proses terjadi, keempat akibat, dan kelima mitigasi bencana. Yang pertama definisi. Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai dataran dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Tsunami dapat berpotensi bahaya meskipun tsunami ini tidak terlalu merusak garis pantai. Gempa yang disebabkan pergerakan dasar laut atau pergeseran lempeng yang paling sering menimbulkan tsunami. Kedua yaitu penyebab. Terdapat beberapa penyebab terjadinya tsunami. Yang pertama, gempa bumi yang diikuti dengan dislokasi, di mana dislokasi adalah perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah air laut atau danau. Yang kedua, tanah longsor di bawah tubuh air laut. Ketiga, letusan gunung api di bawah laut dan gunung api pada sebuah pulau. Kemudian proses terjadinya tsunami, di mana dipicu oleh pergerakan secara vertikal pada lempeng yang berupa patahan. Patahan itu kemudian menyebabkan dasar laut naik yang dinamakan gempa bumi. Nah, dari sinilah keseimbangan air terganggu, sehingga akhirnya menyebabkan gelombang tsunami yang bergerak menuju pantai. Meski pemicu utama tsunami adalah gempa bumi, namun tak semua gempa juga akan berakhir dengan tsunami. Biasanya hanya gempa berkekuatan di atas 7,0 skala magnitudo momen yang memiliki potensi ini. Semakin kuat suatu gempa, semakin besar pula peluang tsunami yang disebabkan oleh gempa tersebut. Selain gempa bumi, penyebab umum lainnya dari tsunami adalah tanah longsor, baik yang terjadi di bawah laut maupun yang terjadi di dataran, tetapi memindahkan material seperti bebatuan ke laut. Karena longsor bawah laut sering terjadi akibat gempa, maka longsor dapat mempengaruhi gangguan pada air setelah gempa. Fenomena ini dapat menyebabkan tsunami bahkan pada gempa dengan kekuatan yang biasanya tidak menyebabkan tsunami, atau seperti gempa yang bermagnitudo sedikit di bawah 7,0 atau menyebabkan tsunami yang lebih besar dari perkiraan berdasarkan kekuatan gempa. Selanjutnya yaitu akibat. Dilansir dari buku Pengantar Pengetahuan tentang Resiko di Indonesia, terdapat 3 kawasan lempeng utama yang dapat mengakibatkan tsunami, yakni yang pertama, lempeng Indo-Australia bertemu dengan lempeng Eurasia. Kedua, lempeng Indo-Australia bertemu dengan lempeng Pasifik. Ketiga, lempeng Pasifik bertemu dengan lempeng Filipina. Selain itu juga, tsunami memberikan dampak yang sangat besar bagi manusia. Ia dapat memakan korban jiwa, menghancurkan berbagai bangunan, menghapus pantai, mengubah garis pantai, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mitigasi bencana. Mitigasi bencana tsunami adalah sistem untuk mendeteksi tsunami dan memberi peringatan untuk mencegah jatuhnya korban. Ada 2 jenis peringatan dini tsunami, yakni situs peringatan tsunami internasional dan sistem peringatan tsunami regional. Baik, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.